Kawan dibalekne suratane. Terus piye? Apane suntikane? Suratan apa Mas? Ya tundine kuwi lho sing dibalekno. Tunti. Ya ditakwim niku lho, Pak. Kowe mergo ngeten to, upama mudan utang wedhus rega 1 juta, sok balikne ya wedhus sing rega 1 juta. Nah, mboten nek menurut kula suratan itu adalah iki kan lek mau berarti ora kudu wedhus lho niku. Berarti mutakam itu utang wedhus nggih masalah apa iki sing diregot secara masalah secara sesuai. Suratan dengan pokok dengan gambar apa iki dengan barang. Suratan itu dengan barang yang lain. Gambar. Lek barang yang lain jenenge rodul bagal pul kowe pangengkel gowo nah. Lah ya iki kok keterangane iki. Ora oleh rodul bagal hukum asale. Hukum asale rodul bagal gak oleh. Cuman menjadi boleh. Iya. Oh, keri-keri tapi iki hukum asal. Makanya kok ayo rodul kok hukum asal. Nek ditakwim, nek sudah mutlak uang itu yang dikembalikan suratannya. Bukan takwimnya, benar loh, maksudnya bukan takwimnya, paham ra? Kudu duite. Gitu. Lah iya suratan itu adalah barangnya toh. Lah iya, Barang yang lain. Wedhus. oh iya, betul. Barang lain barang yang bukan diutang. Ya, Betul, ini betul sebenarnya. Nek dibaleni barangnya jenenge rodul ain. Ora kok nyaur utang jenenge rodul ain, betul, Bur? Betul ya? Bener. Sing dibaleni barang liya, betul. Betul sekali. Tapi jatuh barang liya itu beda. Iya no, beda no. Barang liya mesti beda. Bener ya, Bur? Utang wedhus terus dijoli sapi. Lah iki sing kleru, lek iki kleru ya. Iki jenenge rodul Karena bagal. di Haji Kerto. Kuwi kleru lek suwi. Ya, Pisah kleru. Pisah kleru lek semono. Lek baleni barang ya aku langsung setuju. Wis bener lek iki malah. Mas, terus lek kok ganti kowe sapi, masalahne kok buat ning endi? Lintakan masalah suratan, terus masalah kok buat ning endi? Ora digowa. Lha kok buat no wong Di Haji suratan. Kerto kelawan podo ngono lho. Dene Haji Kertone podo. Lah gambare. Surai. Kudu suro. Ilang ning endi? Apa surai apa ning Iki suro itu barang-barange. Pedet. Ah, wis dene dudu Wis kudu surah jenenge. Gadah. Gadal jenenge. Takwim suratan sing gambare padha. Gambare podo. Lah iya. Lah piye? Apa maksud mali arek gambare padha? Gitu ya, Bur. Tak kira surotane jenggreng pokoke. Ya, wi kok ndi lek bahasa ngono. Oh, ketane maca mau kleru berarti. Kenapa kok mantan? Mergo enten khobar muslim ana usol iktaradu bakron waroda robahian. Wa qala inna khiyarakum asarukum qadoan. Jadi Kanjeng Nabi itu nanti utang terus diwangsuli sesuatu yang berbeda. Oh, podo untone iki ya. Ya, betul. Ya. Terus cuman akhirnya Kanjeng Nabi dawuh inna khiyarakum ahsanukum qadoan. Sak apik-apike awakmu kabeh kuwi adalah wong sing luwih apik nggone nyaur utang. Wa da'uhu ay syai' al-muqtaridi sifatan wa makanan kamuslamin fihi. Kemudian proses mengembalikan perkara yang dihutang baik sifat atau tempatnya itu seperti dalam musnad fiqh sampun dijelaskan ini. Sebenarnya apa mboten? Nggak betul Gus. Jadi tahu ingkang sampun Kanjeng Nabi tidak akan. Ibu kalau wow berarti Kanjeng Nabi memberi atau katakanlah membayar unta tadi lebih seandainya nilainya itu lebih besar dibanding dengan unta yang dihutang itu. Nggih. Iki kula maringi sunggalipun gambaran. Kalau sebagai yang usaha Sama terus wonten piantun niku nggadahi uang yang tidak digunakan terus akhirnya pun kula gunakaken kula mengambil itibar dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dalam 1 tahun saya memberikan tambahan lebih daripada uang yang saya pinjam tadi. Apakah yang saya lakukan ini bisa setara dengan apa yang Rasulullah contohkan itu tadi?
Wah, mboten Kemudian wani. tambahan daripada yang saya berikan itu apa bukan termasuk sesuatu yang salah atau malah justru sebagai sebuah kesunahan? Wah, nek kok setara oleh turun Kanjeng Nabi Kalau kapan? maksudnya ngeten, maksudnya ini termasuk tindak lampah kan. Oh iya, niku dari tindak lampahe. Cara anu itu tafsir lah. Cuman nek nyilih ben aku ogah. Aku nanti duit ta. Niku lah ketika napa? Ketika munculnya Mungkin. dari pihak yang menghutangkan itu bermasalah tapi lah terus tidak ada dan masih dalam syarat itu bermasalah tapi lah munculnya itu dari muktarid orang yang menghutang dan tidak disebutkan dalam syaratnya itu bermasalah. Mungkin Tapi ini enten ya mesinnya itu terusan. kayak ada ini. Wahada min ziyadati. Tapi jawaban ini pun jelas saya tapi lek kula ke. Yo maksudnya apapun sakit dia tidak lampah termasuk game. Iya, nggih. Fala yajibu qabulu raddi an sayyidin. Sehingga karena minimal itu harus suratannya sama, maka orang yang menghutangi perkara yang bagus itu tidak wajib menerima pengembalian yang jelek. Wala qablul misli fi ghairi mahallil ifrad, dan juga tidak wajib menerima Kemarin. hah? Nyuwun sewu Mas. Piye? Mas, niki ngeten nggih. Niki teng Hasya Al-Qulubi sing wau waya yuridu al-misla fil misli wa sayati bi wasabi anahu ma hasarahu kailun awaznun niku kailun wa awaznun. Begini barang sing harus mengembalikan dengan misilnya, misal dengan misil, gitu. Itu adalah sesuatu barang yang mana itu dibatasi dengan takaran dan timbangan. Oh ya, siap. Wis menurut. Ya, betul. Kemudian ini tahu ini gua senjatane Pak Ibnu menahkikan al-misil niku nek bahasa kitab niku hasarul al-kal Abu Mazan. Jadi lek sing liyane niku rada badar menawa. Apa nggih? Jadose enggak wajib nggih pihak yang menghutangi niku mboten wajib menerima pengembalian yang lebih jelek daripada penghutangan yang dihutangkan. Ini ngutangi mobil Venturer saat ini sebenarnya kijang, nah ini betul wajib ditompo. Walau qabulul mislin fi ghairi mahallil iqrar ingkana lahu waladun sahihun. Ka'ankana linaklihi muqtadun walam yatahammalha al-muqtadidu, dan tidak wajib menerima juga pengembalian misil di selainnya tempat penghutangan ketika memang ada gharad sahih. Sebasal untuk memindahkan itu nanti ada munah, ada biaya yang tidak yang pihak penghutang itu tidak mau menanggung biaya tersebut. Aukana al-maudhi'u mahfufan, dan juga tidak wajib menerima ketika memang tempat pengembaliannya itu dikhawatirkan. Ini rodok ini rawan, mahfufan itu rawan. Walayalzamu al-muqtaridu walayalzamu al-muqtaridu ad-dafu fi ghairi mahallil iqrar idza lam yakun linaqlihi mu'natun aw lahu mu'natun wa tahammalha al-muqrid. Kemudian tidak wajib bagi pihak yang hutang yaitu memberikan atau mengembalikan hutang di selain tempat penghutangan kecuali memang tidak ada biaya dalam perpindahannya atau ada biaya tapi ditanggung oleh pihak penghutang. Hutangnya ning Blitar, kembali ning Sumatera, nah niku mungkin lek gelem nanggung, mukrik gelem nanggung mboten napa-napa.
Lakin lahu mutolabatuhu fi ghairi mahal ikrab bikimatin ma. Nggih Mas. Iki sing ila dalam yakun berarti ketika mengembalikannya itu di tempat lain yang tidak ada munah gitu tambahan. Berarti kan oleh Pak. Makanya apa? Oleh. Lah oleh Bu ya. Dan Soalnya ini bahasanya para jamu maksudnya gak wajib, bener. Muktarid itu pihak penghutang itu kok ngeten nggih, semisal pertukan yang bitar, utang yang bitar, terus bilalah pun pindah teng Madiun. Lah balik nang rene nang Madiun kene lho. Nah niku jenenge pindah. Lah kok kon balik ning rono kok enek mukna iki gak wajib. Mergo enek mukna niku gak wajib. Bener. Gak wajib nyerutang, gak wajib. Nah, iki sangat gak wajib nyaur utang, setuju lah. Tentang dan tadi ya Bu, gak wajib nyaur utang. Tapi sajane butuh temen lagi. Iya, Bang ya. Kemudian laki lahu mutalabatun itu berarti akan tetapi bagi lakin lahu mutalabatuhu fi ghairi mahali ikrati bikimati ma lahu malihi ya bikimati malihi elinaklihi muknatun walam yatahammalha al-mukridu li jawazil ihtiyati anhu. Akan tetapi bagi orang yang menghutang orang yang berhutang itu boleh untuk menuntut ya, mutolaban itu menuntut pengembalian apa? Biaya. Untuk biaya. Apa? Ya pengembalian barang. Pengembalian barang di selainnya tempat menghutangkan dengan harga, dengan biaya. Ora kimah ini harga dengan biaya. Maksud biaya pengadaan loh. Harga barang tersebut. Iki malahu pemalihi lho iki. Malahu nggih. Malahu ratun. Biki mati malahu muknatun pantesan dihapus ibu lah. Datang mriki malih Pak. Pantesan angel iki aja. Datang mriki malih Pak. Kemudian akan tetapi tidak lakin lahu akan tetapi baginya itu diperbolehkan untuk menuntut barang tersebut di selain tempat menghutangi dengan sesuatu yang memiliki dengan apa ya? Dengan harga tertentu yang perpindahannya itu ada muknah walam yatahammalha al-mukrid dan tidak ditanggung oleh mukrid li jawazil ihtiyati anhu karena memang diperbolehkannya pengejolan. Maksudnya ini ngeten Pak. Kok enek uang niku utang 10 juta. Teng Blitar, kon balikne teng Madiun niki mengke si muktarid wong sing utang lek nyakutang kok dadak teng Madiun niku boleh mutolabah kimatima lahu muknatun. Jadi boleh untuk meminta ongkos, meminta kimah niku ongkos nggih, meminta muknah kimah itu harganya habis ini. Mukrid guys. Jadi orang yang menghutangi itu boleh menuntut, menuntut muktarid di dalam mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kimati mana sebenarnya? Iya menuntut aji kertone sesuatu aji kertone biaya nang Madiun niku. Biaya transportasi. Oh. Omone muktarid iki balekne pengen balekne dhuwit ngene kok. Terus si mukridnya itu boleh menuntut
lahu jare mukrit. Lah masa nek wong nyarutan terus dituntut, lha wong saya dhewe mukrite ning kono. Lha ngono kok janggal Mas Blok. Mestinya muktarik mestinya. Lek lakin lahu mutalabatuhu fi wil makhluk ikrar bikiti malu wala sale semiki pun walam ya tahamal mung amukrit. Piye Mas? Upama enggak ngene. Dadi lek njaluk laki lek enek kono kon nyaur utang perkara. Nggih. Nah, barang iki lek ngelih nang kono ki Perlu biaya. Perlu biaya. Sing njaluk sing kon nyaur ku dudu barang sing diutang, tapi regane. Dikimati dengan kelawan aji kertane. Aji kertane barang sing diutang mang. Oh, ngono. Berarti kan enggak ada biaya, enggak repot. Oh. Enggak repot. Saiki ketemu nang Blitar. Padahal nyaur wayahe nang Kediri. Wis taun nang kene regane barang kae. Kan beres. Regane. Loh, iki biki mati malihi malahum natun itu Lah yang dengan menuntut dengan apa iki orang ini menuntut harga yang linak itu Mbah di dalam pengalihannya itu ada biaya. Lah nggih. Oh Boleh iya. bagi muktarik, Betul, bagi orang yang dihutangi itu minta sesuatu di tempat lainnya dengan harganya dihutangi. Lahum mukrit loh Mbah. Ya, betul. Iya. Boleh bagi mukrit Ya, ya. Ya. menuntut muktarik Dengan harganya perkara sing nang kono lek dipindah kuwi pakai biaya. Wis, ngenten tak contohne sampeyan. Ibarat iki ngenten, Pak. Wamune niku utang janjian yang Blitar. Nggih. Dilala suatu ketika niku petuk teng Surabaya. Enggak sengaja petuke. Bro, utangmu saurun saiki wis. Padahal utang wedhus. Iki piye iki Maria? Padahal utang beras nang kono. Iki njupuk beras dadak enek wis bayaran kimai. Anane hargane tok wae. Ngoten iki. Makane iki boleh. Boleh. Harga apa? Ya hargane pokok lah. Usnes. Lha iki mau bikin mati ae linaklihi niku lho. Biki mati ma lahu linaklihi muknah. Jadi kok enek sesuatu sing dipindah iku butuh muknah, iku oleh dijaluk kimai. Regane. Paham ora, Bul? Paham ora? Gimana apa? Ya Kimai makrot lho piye to iki? Wis salah murah ta bisa. Boten lek kula ngeten nggih. Utang barang nang Blitar. Lah, terus si mukrit nggih, si muktarik tuh aku nang Kediri, tak bayar nang Kediri. Ngono kan jelas perlu biaya sih. Iya. Biaya. Nah, Iya, maka terus si mukrit itu boleh menuntut apa aji kerto. Muktarid dong. Menuntut muktarid jangan. Itu memang lek redaksine Wahab memang kados macam itu. Tapi lek teng Mubni dijelaskan tidak seperti itu. ora Gus nang Wahab ora Gus. enggak. Wahab ya ora yuk. Kuwi sing kleru. Bandingane mboten bikin mati malahu ailina bihi muknatun dan terpancing di situnya. Lah lek teng Mubni ngeten. Walau dzafira al-musrif bihi ail muktarid fi ghairi mahalil ikrar. Walin nakli min mahalihi ila ghairi muknatun. Tola bahu bikin mati berarti ekor. Terus wa inna majaza dari kali jawazil ikhtiat anhu bikhilafi nadirihi bisalam fa'ulima annahu la yutalibuhu bimislihi ya idalam yatahammal muknata hamdihi lima fihi minafifat. Ini berbeda dengan kasusnya ketika salam tidak boleh seperti itu. Tapi untuk masalah utang ini boleh diganti dengan selainnya. Jadi nggak harus yang mislinya itu. Malah mesti itu. Ndak ngono Gus. Misli maksudnya ya barang sing disilih mau. Dipahami cah bikin mati muknatin. Ora bikin mati malah muknatun enggak, tapi bikin mati muknatin ngono lho. Harganya lho. Kurung kok kan coba kurung. Jauh Gus. Nggih monggo. Nah, Gus. Sebaliknya, tapi kalau yang punya utang itu, yang utang itu bertemu di Kediri misalnya. Tapi ini beda.
yang punya hutang ini kalau dulu hutangnya dibayar. Namun Pak sudah jatuh tempo. Ini jatuh tempo. Nah, yang punya hutang ini akhirnya mendatangi yang di tempat yang hutang. Jadi yang menghutangi datang ke tempat yang dihutangi. Nah, hal ini karena sudah jatuh tempo, satu kedua transportasi ke Blitar misalnya dari Surabaya ke Blitar, apakah ini harus diberi tambahan transportasi? Biaya tagih lah Lek ngomongin harus tidak ya, saya kira tidak wajib. Karena memang kewajiban wafak mudhen itu ya fi mahalil iktiraf. Jadi tidak ada biaya tambahan kecuali memang itu lima serahatil iktiraf, lima serahatil kordi. Mungkin kan sistem anda tidak. Kayak nonton itu betul itu. Itu memang kenapa ya? Memang resiko dia. Kenapa dia kesini? Ya. Hanya saja memang soalnya lagi hutang itu sebenarnya kewajibannya tidak mandek kayak wis teko mangsa iki. Nek utang wis teko mangsa iki wajibe wong iku sumaya nek tak duwe tenan iki. Wajib wis disaur nanti sauri lah. Nah, niku maksudnya. Ya, hal itu ya, Bud, ya. Ini bahkan sampai orang itu tidak bisa membayar misalnya. Lah nggih, makane niku malah mboten wajib. Ora iso bayar wajib. Nek ora iso bayar malah mboten ono-ono. Bukune diangkut. Malah mboten ono-ono nek ora iso bayar. Dadi ngene lho, Pak nggih. Ngeten maksudnya ngeten Pak. Niki masalah rada pelik. Uang itu kok iso nyawa hutang terus wis jatuh masa temponya, maka dia akan wajib membayar itu. Nek duit. Dalam artian bagaimana duit itu tidak boleh dialokasikan ke tempat yang lain. Ini masalahnya tembiku. Tapi kok nggak dia duit, terus semuanya diteko, wes supaya teko hari penagihan. Lalu itu wajibnya semua itu. Wajibnya sumpah kalau duit Pak. Tapi kok duit ini sebenarnya tidak boleh dialokasikan ke tempat yang lain. Kecuali memang fima lagu jamin. Kecuali memang itu biaya untuk mangan. Ini orang yang beli semuanya paling suloyo Mas ya. Ya. Waktu itu misalnya sampai dengan tidak punya apa-apa, adanya sepeda dijual diketikkan gitu. Betul orang didol. Hanya punyanya itu. Ayo betul orang didol. Malah mahjur ngaleh napa? Senedol dhewe lho ya, udu anu lho, udu rentenire lho ya. Nyuwun sewu, niki wau berarti pomone utang ndek Blitar. Terus sing ngutangi iki jaluke ketemu ning Kediri, sing ngutangi ning Kediri, padahal utang wedhus. Berarti bayare opo iki? Kimae. Oh, kimah ndek Kediri to, Mas? Ketika si yang apa jadi mukmin itu nggak mau membiayai. Hah? Ketika si mukmin itu wis ngongkon ya toh, dia boleh mutolabah kepada muktadir dengan apa jenis kimahnya barang itu. Bagi si mukmin itu boleh mutolabah kepada muktadir di selain mahalil ekspor dengan kimahnya barang yang dihutang. Ketika kasusnya itu lek sampai si muktarid mindah barang ini mukmin itu bukan dia. Maka terus betul. Berarti terus ingkang ditangkap niku kan kimahnya itu kimatu baladil iktirat apa? Lanjutannya itu. Lah nggih baladul ik. Lah nggih dadi kudu aji kertone Kediri tapi aji kertone Pas Blitar. Lho utange ning Blitar. Niku wis dimaksud niku. Ayo wis. Ayo wis nggih. Bikhilafi nadhirihi fi salam wa bikhilafi jadi ini berbeda dengan bab salam nggih. Salam mboten pareng. Wa bikhilafi ma lamunatan li naklihi aw lahu munatun wa tahamala muqridu wa al muqridu. Nah ini lho waktu tabaru kimatu bi mahalil ikrat. Nah iki lho li anahu mahalu tamaluk waqtal muhabba. Li anahu waqtu istiqaqiha wa hada min jihati. Kemudian begini berbeda juga ketika memang sesuatu itu tidak ada biaya untuk perpindahannya. Maka ini tidak boleh dimintai kimah ataupun yang lainnya. Jadi tidak boleh. Atau memang ada mukna tapi ya
Ana apa jenenge? Gelem ditanggung. Wis gak apa-apa, Pak. Wis gone ning Surabaya iki tak wis cukup saiki. Gone ning Surabaya tak tanggung biayamu. Niki wajib bagi orang yang menghutang itu wajib mulih ning Surabaya. Mulih ning Blitar cukup barang iki. Nek memang barangnya enek ning Blitar. Misile enek barang ning Blitar atau Surabaya ning Blitar. Kemudian kimahnya atau harga biaya besaran harga itu ditentukan di tempat ikrab. Kan mungkin ada perbedaan ya biaya di Surabaya dan di Blitar, maka ini nanti dilihat pas angkatan hutang itu gimana. Kenapa begitu? Karena itu memang mahal tamalluk, karena memang kepemilikan itu di sana. Waktu dan waktal mutolak. Dan jadi bukan hanya tempatnya, tapi waktu mutolabah itu juga diperhitungkan. Kapan utangnya? Cuma kali ikut. Berarti upama ning Blitar kuwi wedhuse regane 1 juta. Ning Surabaya wektune 1 juta 100 kuwi sing tinggi 1 jutane kan ngono kuwi. Nggih. Contone ngoten. Nggih. Kali waktu ini, Pas mutolabah kuwi. Ya, Pas iya. njaluk ning Surabaya ning Blitar pira ning Blitar 1 juta, upama ning Surabaya nek ning Surabaya 1 juta 100 sing tinggi sing ning Blitar. Iya. Harga pasarannya niku. Belum balik. Lek ndelok waktu ini nagih. Pas nagih. Ngoten. Itu maksudnya ketika kita bicara tentang barang, waktu itu juga perlu diperhitungkan. Iya. Lagi, iku. Karena waktu yang datang itu biasanya barang itu lebih mahal. Makanya niki ngeten nggih pun. Sakniki ngeten Pak. Jadi utang wedhus nggih to Pak. Utang wedhus otomatis balekne regane wedhus. Nah, saiki lek utang panggonane utang kuwi kaya manggon utang ning Blitar, mestine balekne ning Blitar. Nah, sampean cetok ning Surabaya. Wis tahun sesuk neh. Regane wis mundhak. Terus ganti rego. Momone beras sing mau negur. Ngeten nggih. 5 tahun yang lalu itu wedhus mek regane pas elek-elek ini kok 300.000. Utange wedhus lho, mboten utang duit, utange wedhus. Terus ning Surabaya niku ditagih. Waktune ya beda. 5 tahun berikutnya. Lah niku wis ngono ya ora semua saur wedhus. Sauren ki mae tok regane sepira? Niku sing didelok satu nang ditari sakniki niku regane pira? Nang Blitar, mboten nang Surabaya, tapi nang Blitar regane pira? Nang Blitar 1 juta, nggih dia boleh menuntut 1 juta itu. Lho lha ngene niku niku 5 tahun berikutnya ternyata wedhus nang Blitar niku regane 1 juta, maka dia boleh menuntut 1 juta. Jadi selain pandangan waktu juga pandangan tempat juga. Nggih. Sampun nggih. Nonton. Terus Wahada menjadati dan itu tempatnya nomor tersebut. Niki benten kalih anu nggih. Mungkin sampai rancu kalih yang hutang duit nila Pak Mesiku. Utang duit niku kan sing didelok bukan terusnya. Jadi sama Pak Ari teng niku sama niku. Golek wedhus niku memang barekne wedhus Pak Ari, boten duit. Lek duit niku sesuai nominalnya. Tapi lek hutang wedhus niku sesuai wedhusnya. Makanya lek emas nggih ngoten. Utang emas niku wajib baleni emas. Masa memang regane mundhak karena adanya inflasi. Ngoten. Ora ngono rugi. Rugi. Itu loh Pak Arif. Lihat. Ya, tapi lek utang emas, Pak. Utang emas kok terus emas niku terjadi penurunan harga. Ya wajibnya jenengan enggak oleh nagih regane sing biyen. Regane ya kudu emas niku. Oh nggih, ngoten. Jadi beda lho iki, yang iki samuran. Pun. Wa idza akhadha qimatahu fahiya lil faisulah la lil khailulah. Hatta law jitama'a bi mahalil ikrad lam yakun lil mukrid raduha wa talabul misli.
walal muqtarid istibdaduha wa daf'ul misli. Kemudian ketika seseorang pihak yang menghutangi debitur, ya pihak menghutang itu debitur. Ketika debitur itu mengambil harga tersebut, ya salah iki, maka itu untuk apa itu? Faisulah. Oh, untuk pemisahan, bukan untuk ligeran, bukan dalam masalah hutang yang pemindahan hak hutang. Pelimpahan hutang, sehingga ketika seseorang itu berdua ketemu di tempat ikrar, di tempat menghutanginya, itu lam yakun lil muqrid rajulah, maka ini tidak boleh bagi orang yang debitur, bagi debitur mengembalikan barang tersebut, kemudian menuntut barangnya. Dan juga bagi pihak kreditur itu tidak boleh mengembalikan, meminta pengembalian barang yang sudah ada dulu dan kemudian kembalikan misil. Maksudnya itu lah, ketika sudah ada akhdul qimah itu faisulah, wis bar. Kan ini hukum asalnya kan ya tadi, ini aslinya barang ini tidak begitu penting, cuman ben tahqiq ini kan. Kasus qimah itu kan pengambilannya di tempat selainnya mahalul ikrar. Nah, padahal kewajiban hukum asal itu di tempat mahalul ikrar. Ketika sudah fi ghairi mahalul ikrar, ini sudah faisulah, kok sudah ahdul qimah. Jadi sudah selesai, faisulah itu selesai. Bukan kok terjadi pengalian penghutangan. Iki nengene utang si A waune utang B. Terus mereka si B utang A, betul betul. Tapi itu memang sudah selesai, hutangnya sudah selesai. Ini memang tadi kutok. Jadi faisulah itu lepas tanggungan ya? Ya, semari. Ibarat iki asline namung mengcounter, menepis. Oh, kok nek ketemu ning panggan ikrar piye? Nah niki ibaratnya niki. Pun wa fasadul ikrar wa fasada al ikrar ayil ikradu bisartin jarrona anil mukrid karot di ziyadatin fil qadri awis sifat karot di sahihin an munkasirin. Kemudian ikrar hutang ini, hutang piutang itu akan rusak dengan adanya penarikan kemanfaatan yang kembali kepada si debitur. Niki akadnya malah rusak, seperti harus menambahi pengembalian. Jadi kalau debitur itu mengatakan iya tak utangi 10.000 tapi sesuk balik 11.000, ini nanti malah rusak akadnya, tidak sah akadnya. Pembeli itu hutang kepada showroom ternyata ada hubungan dengan pihak kula jelasni langsung tentang akad 3 orang. Jadi ngeten. Ketika jenengan memang mau mengambil sebuah kendaraan atau melibatkan 3 orang, itu seharusnya pihak kreditur itu pitung langsung dengan pihak ketiga, tidak boleh dengan pihak showroom. Ini kalau ngomong ini, katakan dealer atau showroom itu pihak pertama, kemudian pihak keduanya adalah kreditur, pihak ketiganya adalah leasing, pemberi dana. Itu yang menjadi janggal adalah ketika pihak kreditur tidak tahu harga berapa yang akan dia hutang, berapa yang akan dia cicil pada pihak ketiga. Makanya ketika nanti pihak ketiga sudah hitung dengan pihak kedua, kreditur, leasing dan kreditur